Bab 871. Berita kematian. Kingston Jiang tidak berani tinggal di laut lebih lama lagi. Tapi dia tidak berani keluar dari air. Pria aneh dengan rambut panjang itu terlalu kuat, jauh di atasnya. Dia telah mencapai puncak anak tangga surga ke-9, dan energi Ki-nya sudah mencapai taraf yang tidak dapat ditingkatkan lagi, namun begitu dia menggunakan jurus Dewa Logam langsung putus. Kekuatan orang ini terlalu menakutkan. Dia berjuang. Setelah waktu yang lama, dia benar-benar tidak bisa menahan diri. Karena tidak ada energi Ki, tidak ada cara untuk memberikan ventilasi di bawah air. Dia harus muncul ke permukaan. Dia keluar dari air. Dia melihat sekeliling. Tidak ada orang di sekitar. Dia hanya menghela nafas lega. Terus berenang menuju pantai. Butuh waktu 1 jam untuk berenang sebelum mencapai pantai. Dia memanjat ke atas batu dan melemparkan pedang naga pertama ke samping, lalu berbaring di atas batu seperti ikan mati. Butuh sekitar setengah jam untuk beristirahat sebelum dia memulihkan kekuatannya. Dia bangun dari batu dan mengutuk dalam hati, sialan Sky, pergi saat ini. Kingston Jiang melihat Sky pergi dengan perahu. Hanya saja saat itu, dia bertarung sengit dengan orang aneh berbulu itu, dan dia tidak bisa mengurusnya. Sekarang, jika dia ingin pergi, masih harus membuat perahu. Dia duduk bersila di tanah, mendesak pikirannya, dan mulai memulihkan energi Ki yang dikonsumsi. Pada saat ini, Sky telah kembali ke pulau tempat helikopter mendarat. Di mana Raja Naga? Begitu Sky muncul, pilot helikopter bertanya. Sky berkata dengan lemah, anak ini sudah mati. Ayo kembali dulu, tidak peduli dia. Apa? Pilot terkejut dan bertanya, mati, bagaimana mungkin, kekuatan Raja Naga? Aku bilang sudah mati ya mati, kenapa? Bahkan tidak percaya apa yang aku katakan. Oke, cepat pergi, jika tidak pergi, kita bahkan akan mati di sini. Kata Sky sedikit tidak sabar. Pilot tidak berbicara. Akhirnya, atas permintaan kuat dari Sky, pilot naik ke pesawat dan pergi. Setelah 1 hari, Sky kembali ke Jiangzhou. Begitu dia kembali ke Jiangzhou, dia dicari oleh Marco Jiang. Karena Marco Jiang tahu bahwa Kingston Jiang pergi berlayar, dia selalu mengawasi setiap pergerakan di perbatasan. Di mana Kingston Jiang? Marco Jiang menghentikan Sky dan bertanya, kalian pergi bersama, mengapa kamu pulang sendirian? Sejujurnya, Sky tidak ingin berbicara dengan Marco Jiang. Di matanya, Marco Jiang hanyalah master kecil. Namun, dia juga sedikit bersalah tentang urusan Kingston Jiang. Dia menarik napas panjang dan berkata, kami bertemu dengan seorang pria kuat di jurang naga. Aku pergi mencari naga. Kingston Jiang tidak tahu bagaimana bisa memprovokasi orang itu, dan ketika aku kembali, keduanya sudah mulai berkelahi. Saat dia berkata, dia berhenti dan menghela nafas. Kingston Jiang dipukuli dan tidak bisa melawan. Aku khawatir dia hanya akan mati, aku melihat ada sesuatu yang salah dan aku melarikan diri. Apa? Marco Jiang berseru dan bertanya, kamu katakan lagi. Sky mengucapkan kata demi kata, aku bilang, Kingston Jiang sudah mati. Meskipun Sky tidak melihat kematian Kingston Jiang dengan matanya sendiri, dia melihat adegan pertempuran pria aneh berbulu itu terlalu kuat dan Kingston Jiang tidak bisa bertahan. Mendengar itu, tubuh Marco Jiang sedikit mundur beberapa langkah. Tidak mungkin, itu benar-benar tidak mungkin, Kingston Jiang begitu kuat. Pedang naga pertama tidak terkalahkan, bagaimana dia bisa mati? Marco Jiang tidak percaya. Apa yang kamu tahu? Sky mendengus dingin, dan berkata, di dunia ini, ada langit di luar langit dan orang luar memiliki banyak hal, yang tidak bisa kamu dan aku bayangkan. Menurut tebakanku dan Kingston Jiang, orang di jurang naga kemungkinan besar bertahan lebih dari 1300 tahun yang lalu. Dia telah hidup selama 1000 tahun. Seberapa kuat bisa kamu bayangkan? Sky mengucapkan sepatah kata, berbalik dan pergi. Dan Marco Jiang tenggelam dalam pikirannya.
Pada waktu bersamaan, Gunung Linlang, Paviliun Linlang. Max Bai sedang duduk di atas batu di belakang bukit dengan rumput kecil di mulutnya. Pada saat ini, seekor merpati putih terbang. Dia mengulurkan tangannya. Merpati berhenti di telapak tangannya. Dia melepas memo dari kaki merpati putih. Mengambilnya dan melihatnya. Dengan mendadak, dia tiba-tiba berdiri dan berseru, "Apa, Kingston Jiang sudah mati?" Dia kaget. Dia tahu kekuatan Kingston Jiang. Dia mencapai puncak anak tangga surga ke-9. Dia adalah satu-satunya orang yang paling dekat dengan alam 9 selama ribuan tahun terakhir, tapi sekarang dia sudah mati seperti ini. "Shadow!" Dia berteriak. Hush! Sebuah bayangan bergegas dengan cepat dan berlutut di depan Max Bai. Mengenakan jubah hitam, orang ini berlutut di tanah, dahinya bersentuhan dengan tanah, dan suara serak datang, "Tuan, tolong perintahkan. Ada berita bahwa Kingston Jiang sudah mati. Segera pergi cari Sky dan tanyakan detailnya." "Ya." Orang berjubah hitam mengangguk, lalu cepat-cepat pergi. Berita kematian Kingston Jiang dikirim oleh Sky. Sebab, sebelumnya di Klan Darah, petarung negara Dacia melihat tembakan Kingston Jiang dan mengetahui kekuatan Kingston Jiang. Kingston Jiang dianggap tak terkalahkan. Sekarang, Kingston Jiang sudah mati. Dia yang tak terkalahkan. Dia menyiarkan berita itu, hanya di setengah hari berita itu menyebar ke seluruh dunia seni bela diri kuno negara Dacia, bahkan menyebar ke luar negeri, dan dipelajari oleh beberapa pasukan asing. Haha, Kingston Jiang sudah mati. Raja Naga negara Dacia sudah mati. Ini adalah kesempatan kita untuk segera membuat kekacauan dan melancarkan serangan bersenjata di perbatasan negara Dacia. Berita kematian Kingston Jiang menyebar, dan negara-negara di seluruh dunia bersorak. Pada saat ini, Jiang Zong, keluarga Tang. Klu Tang duduk dengan bosan di ayunan di halaman villa. Dia mengayunkan ayunan. Dia mengenakan gaun putih dan rambut hitam panjangnya menari-nari seiring ayunan. Pada saat ini, suara langkah kaki yang cepat datang. Klan Tang berjalan dengan panik, muncul di depan Klu Tang, dan berkata dengan cemas, "Kakak, tidak baik, sesuatu telah terjadi." Klu Tang menghentikan ayunannya, memandang Klan Tang yang cemas, dan berkata dengan lemah, "Ada apa?" Klan Tang tiba-tiba berkata, "Sekarang ada laporan kematian Kingston Jiang di mana-mana." "Apa?" Klu Tang berdiri dengan kaget dan bertanya, "Apa yang kamu katakan, Kingston Jiang sudah mati?" "Ya, apa yang terjadi?" "Bagaimana aku tahu apa yang terjadi?" "Oke, aku tahu." Klu Tang sedikit melambaikan tangannya. Duduk lagi. Ada keraguan dalam ekspresinya. Ketika Kingston Jiang pergi, dia bilang tidak ada bahaya dalam perlayaran dia kali ini. Dia hanya memeriksa keberadaan naga. Bagaimana dia bisa mati? Klu Tang tidak mengerti. Segera, dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Dia menelepon Felix Murong. Ini diberikan kepadanya oleh Kingston Jiang sebelumnya. Sebelumnya, Kingston Jiang berkata bahwa jika dia tidak berada di Jiangzhou dan dalam masalah, dia harus menelepon orang itu. Tak lama kemudian, panggilan tersambung. Klu Tang bertanya dengan cemas, "Ya, apakah ini Tuan Murong?" Suara Felix Murong terdengar di telepon. "Klu, ini aku." "Tuan Murong, aku mendapat kabar bahwa Kingston Jiang telah meninggal. Apakah ini benar atau salah? Aku juga bertanya tentang kebenaran masalah ini. Jangan pergi-pergi, kamu di rumah dulu. Aku akan datang mencarimu nanti." Dududu. Klu Tang ingin mengatakan sesuatu, tetapi pihak lain telah menutup telepon. Klu Tang menarik napas dalam-dalam. Diam-diam berdoa, "Jangan mati. Kamu berjanji padaku bahwa kamu akan membawa darah naga untuk menyelamatkanku." Bersambung.